Welcome to Box Ball Show. Mana nih yang kalah? Nggak ada orangnya. Nggak ada. Subaton ya. Lagi asik di sawer ya dia. Betul. Tapi yang kalian kita undang di sini ya ada Najir Rabani. Famos! Saya menggantikan El Famos Waldo. Oh, jadi lu famos harus ngomong famos. Harus banget gue nih. Katanya harus yang penting berenergi Ji. Gitu. Gantiin gue. Teriak-teriak aja gak ada isinya gak apa-apa. Kayak gitu. Teriak aja. Famos juga. Terus rambutnya ada jigrak gitu. Oh, Harus kayak gitu iya, emang. Harus gemuk dong. Harus gemuk juga. Asal jangan what the fuck lah. Militex, I told you Militex. 50 goal this year. Come on bro. Itu Mbappe. Rodrigo pas Mbappe. golin kan gitu deh. Come Iya. on bro. Udah ya, abis itu hilang. Tight space. Tight Space. Pakai K, ada K-nya. Wah, Ada Dex, ada Rossi juga. Tio lagi ke Madrid malah dia. Iya, ke Madrid. Ya nonton di sana langsung lah. Nah, gue nitip yang ini half and half Syal. Jadi biar bisa buat studio kita. Alhamdulillah. City Terima Madrid kasih. kan. Iya. Ya situ. Dan juga kita akan bahas pastinya Madrid City, Inter Liverpool, Atalanta Chelsea ini big match semua ya. Iya. Ya mungkin Arsenal juga bisa tipis lah. Big match tuh, Arsenal. Kan klub apa sih ngomong ini Brugge. Klub Brugge ya ngomongnya. Apa Bruges bukan? Brugge. Brugge ya. Brugge. Tapi langsung aja kita Madrid lawan City nih. Karena ini big matchnya. Musim Penutup. lalu juga kan ini ketemu juga mereka. Iya. Playoff mereka gak sih? City Iya, Madrid. ketemu Madrid yang Mbappe hat-trick. Nah, Gini, yang yang City gini-gini tuh hilang lalu itu. tuh. Yang Modric asis bagus bukan? Kayaknya bukan deh, seinget gue, tapi yang Mbappe hat-trick aja yang gue inget. Karena kalah gue gak mau nonton highlight lagi kalau kalah. Sakit. Iya, yang comeback juga pernah kan? Pas Madrid juara UCL kan Ya, pernah betul. comeback juga. Pernah comeback juga Akhirnya itu. bisa ngalahin ya. Iya. Yang beda apa Ji? Kali ini pertandingan bisa semalam. akhirnya, iya maksudnya City bisa ngalahin Madrid akhirnya gitu. Sejujurnya Terlepas ada dari Madrid lagi ini ya, ada situasi internal yang gak asik lah. sebenarnya faktor lakinya juga ada bang. Karena pemain Madrid yang cedera berapa? Hausen. Maksudnya back semua Back gitu. semua. Dan akhirnya Mbappe semalam Madrid cuman bisa main bypass wing gitu doang. Cuman ngandelin Rodrigo sama si Vinicius. Bahkan di babak kedua Vinicius tuh sempat ditukerin darinya kiri ke kanan. Fran Garcia, siapa Gonzalo ya? Gonzalo Garcia. Iya, Gonzalo Garcia aja dijadiin target man, gak ada yang target dia. Lu bayangin tuh. Dia kan jadinya target man tuh. Dan emang bener sih kekurangan Madrid di musim yang gue lihat dari Ancelotti sama Xabi Alonso ini sama-sama masih Mbappe sentris sih. Jadi kalau nggak ada Mbappe ya Madridnya bisa dibilang kurang finishing. Walaupun golnya Rodrigo bagus banget ya. Dan itu juga hasil dari pressing yang wah gila, tapi pressingnya Madrid oke banget di babak pertama bang. Walaupun di babak kedua kendor. Dan yang beneran yang beneran diancur-ancurin tuh sisinya Valverde. Iya di Kanan berarti, kanan Madrid ya? dieksploitasi banget sama Doku sama Nico Riley. Nah dua orang itu nggak mau tuh City nyerang dari kanan. Iya, Karena iya. ada dari kanan, berarti kanannya City ya. Itu karena dijaga sama Carreras. Jago banget Carreras semalam. Itu powerful banget lah. Karena cuma ada Cherki, Foden, dan dia bisa berhentiin Foden sama Cherki yang lagi on fire kemarin kan. Masih Gitu. punya kartu kuning ya? Siapa? Kartu kuning Carreras. Iya, tapi di akhir-akhir sih, bukan di menit-menit awal, malah Foden yang menit-menit awal. Jadi menurut gua emang gimana ya? Match semalam tuh ngegambarin bahwa Madrid tuh ada sesuatu yang salah gitu di sistemnya Xabi Alonso. Bukan sistemnya sih, lebih ke pemainnya nggak ada. Kan Alonso waktu awal datang dia minta minta gelandang kalau nggak salah, nggak dikasih. Semoga aja di Januari nih beneran dikasih sih kalau udah kayak gini. Gitu. Iya, dan lu juga sebenarnya udah pernah ngomong di konten pribadi lo, Iya. di sosmed dan juga di Tackle Bebas juga sempat bilang bahwa pas Pep ngomong, Iya. oke ini saatnya Liga baru Iya. kita mulai. Oke nih, maksudnya itu nunjukin gua akan mulai ngegas sejak itu. Apalagi pas presscon gue lihat juga dia udah lumayan war mode gitu lah. Bahkan dia bilang ya ini bakal terus konsisten, kita akan terus ngegas. The manager is so clever. Itu kan dia maksudnya gitu kan, bener-bener udah ngebenter banget gitu. Jadi lu juga semakin yakin nih sama City sekarang nih. Abis kan sempat agak struggle di awal nih situasinya. Karena laga besar bisa dipegang semua loh. Iya, sebenarnya kan City kan udah dapat balance-nya aja bang. Kalau awal-awal masih dibilang Haaland sentris, kemarin Haalandnya hilang, yang lain bisa cetak gol tapi Foden terus dikritik lagi back four Manchester City nggak solid, tapi akhirnya kemarin solid. Nyari balance aja sebenarnya. Kalau udah dapat balance-nya, kita tahu lah Pep kalau udah dapat balance atau pakem ke belakangnya bakal ngegas. Dan kemarin kan 3 pertemuan terakhir nggak ganti line up sama sekali kan. Dan akhirnya Mateus Nunes loh yang dipercaya, bukan Kusanov yang punya speed untuk jagain Vini. Itu menurut gua
awal-awal sempet si Vini tuh sempet gue kira penalti tuh. Ada satu dia dijatoin, dia udah selebrasi juga dalam kotak, ternyata di luar kotak. Itu Vinicius. Iya, tapi akhirnya menang dengan penalti. Haaland tetap golin lagi. Ya, Haaland tetap golin. Dan ini ya ada eksploitasinya juga bukan dari sisi sebelah mana aja, tapi juga dari Crossing. Iya, caranya crossing. itu crossing ya gitu. Iya, setuju Jadi, banget. Waldo kan udah ngasih wanti-wanti itu Madrid emang lemah crossing bahkan Betul. dengan back utamanya pun. Nah, ini backnya kemarin itu siapa sih? Gue lupa. Rudiger sama Rudiger. Asensio. Asensio. Yang bikin penalti juga Rudiger kan? Iya. Rudiger. Back kanannya Valverde, back kirinya siapa? Carreras. Carreras. Nah, ya itu kayaknya berapa crossing ya kemarin City ya? City memanfaatin crossing sih kemarin Pokoknya lumayan banget banyak. nih crossingnya. Terus juga yang gak semuanya langsung jadi peluang sih. Iya. Yang second ball banyak banget gitu. Dan disitulah peran Haaland gue bilang. Dan juga tadi Haji gue udah bilang sisi kiri eksploitasi. Sebenarnya crossing tuh kebanyakan dari sisi kanan. Iya. Jadi sisi kiri tuh nusuk. Jadi Iya. gue ngeliat City tuh mainnya bisa seimbang sih, kayak udah lah kalau mau crossing dari kanan, mau nusuk dribbling dari kiri gitu. Cuman yang banyak dieksploitasi emang dari sisi kirinya City alias kanannya Real Madrid itu sih. Tapi kalau ada Mbappe akan beda nggak menurut lo? Beda banget. Beda pasti. Pasti Jadi beda banget. outputnya serangan Real Madrid itu kemarin hampir nggak ada sih. Itu yang bikin Real Madrid gak bisa banyak mengancam. Kalau cetak gol kan satu, meskipun itu lebih ke individual brilliance ya sebenarnya. Cuman kalau ada Mbappe, gua rasa bisalah mengancam gawang. Jumlah shot on targetnya pasti lebih banyak lah. Gue tuh pernah ngeliat ini videonya Real Madrid ya. Jadi kan kalau di Spanyol itu kan TV-nya itu kadang-kadang suka nampilin apa yang terjadi di bench. Terus pakai ini pembaca gerak bibir. Jadi tahu gitu pelatih ini ngomong apa sih, menginstruksikan apa gitu-gitu. Nah itu juga ngasih unjuk bahwa dalam beberapa kesempatan Xabi Alonso ketika emang butuh jalan keluar adalah menempatkan Kylian Mbappe itu untuk di jalur paling depan, maksudnya lini paling depan dan di sentral gitu. Itu makanya kemudian dia berusaha nempatin beberapa pemain sayap yang bisa carry bola atau bisa langsung ngedirect bola ke arah depan gitu. Pokoknya kasih aja ke depan. Di depan ada Kylian gitu. Nah, itu yang menurut gue kenapa kemudian Xabi itu agak memilih untuk Kylian Mbappe itu main di sentral gitu ya. Alih-alih lu main ngelebar gitu ya. Apalagi lu ngelebar juga udah ada Vinicius gitu. Makanya itu kayaknya itu alasannya dia gitu. Nah, kalau tadi balik pertanyaannya apakah kalau misalkan Kylian Mbappe main gitu apakah hasilnya bisa beda? Mungkin bisa beda, tapi gua ragu apakah itu bisa bikin menang karena kalau ngelihat formnya City sendiri dari cara main tadi sebelum tag podcast gue bahas, gue seneng ngelihat gimana City tuh tahu kapan harus main ngelebar, kapan harus narrow gitu. 4-3-3-nya si Madrid sama City tuh kan agak beda kan. Si Doku sama siapa ya belakangnya ya? O'Reilly. Sama enggak kanannya kan Doku kiri. Bernardo. Iya. Jadi sayapnya dia tuh kan lebih kayak 4-3-2-1 sebenarnya kan. Doku itu udah beberapa kali main sebenarnya starting pointnya agak-agak sentral gitu. Cuman ketika lu harus main one on one di sayap dia bisa juga gitu. Jadi menurut gue balance City kayak yang tadi bilang Naji itu udah dapet tahu gitu kapan harus lu nusuk ke sentral, kapan lu harus duel one on one di sayap gitu. Makanya gue seneng sebenarnya duel ini tuh ngasih unjuk Xabi Alonso gimana Pep Guardiola itu terlepas bahwa dia punya filosofi atau sistem yang pakem, dia sekarang di City tuh ngasih kebebasan lebih betul. Ke pemain-pemainnya gitu. Itu yang menurut gue kayaknya harus di-achieve Xabi gitu loh di Real Madrid. Apalagi Real Madrid itu emang sebuah tim yang kita kenal dari dulu ngasih kebebasan lebih ke pemainnya. Apakah itu tidak bisa ditaruh sebuah sistem? Enggak juga gitu. Ya Pep Guardiola udah membuktikan bahwa lu bisa ngebalance antara sistem sama ngasih kebebasan lebih ke pemain gitu. Iya, sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Madrid karena ada masalah internal di dalam ya. Iya. Kita coba mau bahas itu tadi lu sebut soal O'Reilly sama Doku ya. Ini dimana di sisi kiri juga sangat berbahaya, bahkan O'Reilly bukan cuma mencetak gol, dia bisa jadi katalis serangan juga dan tektokan sama Dokunya enak banget. Dan gini, kalau misalnya ada pemain atau squad depth yang cukup gitu yang dalam gitu di sebuah tim, sebenarnya ini good problem ya, karena jadi lu bisa rotasi tapi di sisi lain lu harus milih sebenarnya. Ini bikin dilema nih antara ini atau ini, dia atau dia gitu kan. Bahkan ada Grealish juga kalau balik
Iya makanya itu yang terjadi kan. Nah ini bisa efek jangka panjang goyang Foden atau gimana? Geser ke Goyang kanan? Foden. Enggak lah. Foden kan tetap di number 10, kalau enggak Dia akan di 10 ya? Iya akan di number 10 tetap. Sama Cherki tuh di bagian kanan udah pakem menurut gua, Cherki, Foden. Gak Savinho. Savinho semalam Trivela ke Courtois gimana? ada posisi Marmus lari. Trivela, dia mau Trivela. Gua orang Brazil nih mau nunjukin gitu. Bisa gua. Dia habis ngeliat Cherki kemarin kan. Iya, Cherki kan asisnya Bagus begitu juga ya kan. Apa Rabona dia? Rabona. Orang Prancis Ini bisa. hari, Iya, ini hari paling. Rabu nih ya bukan ya? Iya. Kamis kemarin bukan Rabu. Trivela dia mau Trivela. nyobain. Taunya Tapi ke langsung Courtois kiper. emang Salah pilih kiper juga maksudnya kan. Betul. Kalau Tapi- tadi kemarin kan pertahanannya Tapi siapa? City Courtois lawan. juga kan blunder. Hah? Di Ya, gol spill pertama itu. ya. Iya. Golnya yang gol O'Reilly. pertama golnya O'Reilly. Iya itu ini ya dia lepas ya bolanya. Lepas ya. Jarang sih dia kayak Iya, gitu. tapi ini O'Reilly ini really good player ya. Wah, really good player. Sama Luis Bet- Kelly. Gue jauh all day. Oh, gue- Better than Miles Lewis Kelly. Iyalah. Kelly ya. Gila, ini Ya orang Allah, musim ini kali. Ya musim ini kan, ya udah musim ini dulu. Maksudnya kan dibahas sekarang, form sekarang kan. Iya, cuma kan gak dapat banyak menit aja sekali, jadi kurang. Kenapa nggak dapat menit bermain? Ya, Calafiori lagi bagus. Ya kalau misalnya dia bagus bisa geser. Dia Bisa. dapatnya detik dia. Nah. Bentar soalnya. Bingung gitu nih, serius gak nih? Ntar kita patahin. Iya, ntar Ngambek. protes lagi, ngomong lagi. Oke, itu City bagus dan nanti juga akan menghadapi Crystal Palace ya kayaknya. Crystal Palace. Nah, itu juga bisa menjadi apa ya? Bugi tim juga sih ini. Iya bisa jadi pembuktian juga karena kan yang seperti gue bilang ya. Jadi abis Arsenal melewati fase susah lawan-lawannya, sebenarnya City yang lagi masuk ke situ. Tapi paling tidak Sunderland di checklist sudah. Checklist Dengan sudah. meyakinkan. Dan Madrid meyakinkan. lewat. Betul. Tapi masih ada Palace nih. Gak ada Ini juga- Munoz tapi. Hah? Gak ada Gak ada Munoz. Munoz. Oh iya ya. Berantem. Tapi kan. bukan dia yang Itu mukul kan? ganas itu. Dia cedera kan? Apa Nggak bohong tahu. ya? Apa dia sebenarnya mukul dibilang cedera ya? Iya, harus ada PR Suzon movement ya ya. kan. Mukanya kayak T-back gini bang. Tiba prison break, Iya prison bener break. kan? Season break. Iya, Prison iya, break iya. serem ya. Yang buntung Kayak akhirnya. gitu Neville ya. T-back. Iya Oh kayak iya Gary Neville. Gary Neville kayak Gary T-back. Neville T-back bener. T-back prison break. Gila. Ya jadi kita akan lihat nih mampukah City lawan Palace. Tapi kalau tadi udah singgung Rossi adalah soal krisis di Real Madrid. Ini pasti ada, kita jadi bertanya-tanya apakah masalah form, apakah masalah internal. Karena kan ya internal itu satu hal, cedera juga hal lain gitu. Yang Ya, mana tiga sebenarnya, hah? 3 masalah ya. Satu lagi apa? Di sini kan gua form internal sama Cedera. Itu bisa juga. Tiga-tiganya sih. Tiga-tiganya langsung. Iya. Gimana menurut lo? Soalnya kan kalau form kan baru 2 kali menang ya dari 8 pertandingan terakhir ya. Terus juga cedera Tapi banyak kan yang cedera. form kenapanya mungkin banget dong. Misalnya bisa 2 kali menang karena cedera, 2 kali menang Iya, karena iya, internal. saling berkaitan itu tiga-tiganya. Hmm. Cuman kalau dibilang masalahnya gedean mana, karena gue sering baca artikel ya, terutama di Atletik yang sering ngundang orang-orang dalam, banyak kan masalah internal sih katanya. Iya. Meskipun gue ngerasa sebenarnya masalah internal ini lebih enak diomongin, soalnya lebih rame aja Ya. daripada 2 masalah lainnya itu cedera sama form. Form itu kan sebenarnya Madrid lemah sama crossing itu kan bukan dari musim ini ya. Dari zamannya Ancelotti itu udah kejadian gitu. Jadi sebenarnya gua pikir ada beberapa persoalan yang berusaha diperbaiki Xabi Alonso tapi belum semuanya. Tadi udah dibahas juga pressing. Pressing ya. Pressing itu Waldo juga bahas. Iya. Musim ini lebih rapi Madrid sebenarnya. Tapi seberapa konsisten mereka menerapkan pressing itu dalam sebuah pertandingan itu pertanyaannya. Karena babak 1 sama babak kedua tuh bisa beda tuh Beda, pressingnya. Berarti kan intensitinya berkurang gitu. Jadi ngebenahin satu masalah aja tuh ya bisa lama gitu. Nah, gimana kalau misalkan 2 masalah sekaligus itu baru dari soal form gitu. Sementara kerjaan seorang manajer kan seorang pelatih lu juga harus bisa ngehandle pemain gitu. Dan ini menurut gue emang ujian pertamanya Xabi Alonso karena kepelatihan dia kan belum panjang ya. Ya. Menangani karakter pemain bintang jelas beda sama menangani pemain-pemain di Bayer Leverkusen tanpa mengecilkan pemain-pemain di Bayer Leverkusen ya, tapi kan egonya beda gitu Betul. loh. Jadi menurut gue itu tantangan tersendiri buat dia. Kalau kita bicara good problem, ya sebenarnya ini good problem juga buat perkembangan dia sebagai seorang pelatih kan harusnya juga berkembang kan, gak cuma pemain doang gitu. Dan sebenarnya sih ketika dia datang ke Real Madrid, gue baca bahwa dia bilang, oh enggak, gue nggak bakal pakai 3-4-3 saklek kayak di Leverkusen karena ada beberapa pemain juga harus disesuaikan. Nah, itu sebenarnya udah langkah bagus karena dia kan udah ngeliat, oh pemain di Madrid nggak bisa kayak Iya, gitu. Jadi gue mencocokkan gitu. Jadi itu sebenarnya udah langkah bagus. Ada usaha gitu, kelihatan bahwa gue pengen ngeluarin yang terbaik nih dari apa yang gue punya di squad ya. Cuman balik lagi ya perkara man management tuh Ya. paling sulit gitu. Kalau lo pernah menjadi
seorang bos gitu ya di sebuah tim, menurut gue memanage manusia tuh sesuatu yang paling kompleks gitu. Iya. Dan dari apa yang terjadi sekarang nih, gue juga merasa bahwa bukan dari sekarang sih, bahkan dari kemarin-kemarin tahun-tahun lalu yang terjadi di Real Madrid itu kebanyakan man management itu lebih penting daripada taktik. Pada akhirnya kalau sang pelatih bisa menghandle bagaimana Galacticos ini berperilaku gitu ya, dan juga bagaimana bisa nyocokin nih mereka di satu halaman yang sama, mereka akan punya performa yang cenderung lebih sesuai dengan yang diharapkan gitu. Betul. Dan apa yang terjadi di Real Madrid ini bikin gua flashback sama apa yang diomongin Jose Mourinho waktu itu. Pernah ada kayak seriesnya gitu di Netflix kalau nggak salah. Dia pernah bilang kayak, lu sebagai pelatih harus paham bahwa lu nggak bisa ngajarin football, cara main bola tuh ke pemain-pemain bintang gitu. Kayak misalnya caranya nahan bola di dada ke Ibra, cara misalnya apa gitu-gitulah. Pokoknya teknik-teknik gitu. Cuma yang lu ajarin atau yang lu sampaikan ke pemain lu adalah bagaimana cara bermain di tim lu. Iya. Bukan cara bermain bola, karena mereka udah tahu cara main bola, dan kalau terlalu spesifik itu mereka juga apaan sih lo? Apalagi lu pelatih muda gitu kan. Dan itu akan menyulitkan dia. Ongri juga bilang, Thierry Ongri, bahwa sebenarnya yang Xabi alami ini bisa jadi akan bisa lebih kelihatan potensi dia sebagai pelatih, atau mungkin ya dia kualitas yang dia punya lah. Kalau dia punya tim yang mau dengerin dia, seperti di Leverkusen. Nah itu satu sisi nih ya. Jadi kalau misalnya para pemain Madrid mau dengerin dia, Madrid akan jadi lebih oke karena Xabi Alonso punya potensi itu. Tapi di sisi lain, kubu sebelahnya akan bilang, oh berarti ini juga menandakan bahwa apakah Xabi Alonso memang belum pantas atau belum siap untuk menangani tim dengan level kayak Madrid, yang mana banyak pemain bintang, yang mana butuh manajemen di atas taktik, di atas idea. Idea. Karena Alonso punya idea jelas, dia punya potensi kepelatihan yang sangat bagus gitu. Tapi untuk perkara manajemen, apa yang di handle sekarang ini jauh lebih besar daripada apa yang dia pegang di Leverkusen gitu loh. Iya, tapi ya memang kalau ada dua sisi ya. Kalau dari sisinya si Xabi Alonso, kapan dia bakal siap kalau dia tidak belajar gitu kan istilahnya ya. Jadi ya balik lagi gue merasa bahwa Real Madrid itu good problem buat dia, buat perkembangan dia sebagai pelatih. Karena kan ketika lo menghadapi masalah, karakter lo dites, terus kemudian lo di challenge juga gimana lo berkembang melewati persoalan tersebut gitu. Jadi gue merasa bahwa untuk karir dia sebagai seorang pelatih itu bagus. Tapi di sisi lain buat Madrid ya kan, sebagai tim besar lu nggak bisa bicara soal proses yang terlalu lama ya. Lu pasti bakal menuntut result gitu juga. Jadi lu harus mencari balance lah. Proses berjalan seiring dengan result gitu. Nah, ya itu tadi gue merasa bahwa harusnya ada persoalan gimana Xabi Alonso itu paham menarik hati pemainnya gitu. Dan kalau menghadapi pemain kayak Vinicius tuh lu nggak bisa langsung head on, langsung keras gitu loh. Lu harus bisa menjelaskan, gue tahu lu pengen tampil, tapi gue punya sistem kayak gini, pelan-pelan ya. Jadi lu berusaha narik hati gitu loh. Bukan sekarang yang kejadian kan kalau lu baca di Atletik tuh, dua-duanya kayak menyimpan animosity gitu. Sama-sama menyimpan rasa ini loh, apa namanya, gak suka gitu. Dan itu terlepas bahwa dalam beberapa pekan terakhir kelihatan membaik, dari yang gue baca dari Atletik sebenarnya nggak terlalu segitunya gitu. Jadi gue pikir emang harus pinter-pinter nyari hati itu sebenarnya. Dan situasi ini sebenarnya kurang menguntungkannya bagi Xabi Alonso dibanding bagi Vinicius sebenarnya menurut gue. Karena mau gimana pun ya, lu sesama player itu bisa saling ngobrol. Akan ada banyak grup WhatsApp yang gak ada Xabi Alonso kan. Betul, iya. Ini pemberontakannya bisa terjadi dan ini bisa bikin situasi jadi lebih buruk gitu loh. Nah itulah sebenarnya ini jadi persoalan kompleks karena orang pasti akan bilang tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Itu benar kan? Lu bisa lihat stance Jamie Carragher ketika membahas Mo Salah dalam beberapa hari terakhir. Dia kan kritik abisnya salahnya kan, ngebelain Liverpool, ngebelain Slot segala macam. Dalam konteks tersebut, gue setuju sama apa namanya Jamie Carragher. Karena ya balik lagi, Salah ini memang lagi ada kekurangan ya di sistemnya Arne Slot. Nah, sekarang apakah persoalan itu juga bisa ditaruh ke Xabi Alonso apa enggak? Sayangnya agak beda nih. Iya beda. Menurut gue konteksnya agak beda. Karena sekali lagi pemain-pemain kayak Vinicius itu emang pemain masih beneran kontributif gitu. Terlepas bahwa gue baca juga di Atletik musim kemarin itu petinggi klub merasa bahwa Vinicius agak drop nih gitu. Sejumlah pemain penting di tim kita drop gitu. Makanya kemudian yang didatengin itu Xabi Alonso, yang mana kalau misalkan ada individuality drop,
harapannya sistem Sistem bisa berjalan. membalance itu gitu. Nah, sekarang kalau tadi Naji bilang City udah ketemu balance, Madrid belum ketemu nih. Iya. Antara sistem sama individual brilliance belum ketemu gitu. Makanya kemudian agak goyah gitu. Nah, jadi tapi lu kan pada bilang beda nih. Beda sebelah mana? Karena kalau lihat mereka membawa gelar atau punya performa yang luar biasa, Vinicius dan Salah ya. Ya sama-sama dong. Mereka bawa piala, mereka mainnya bagus, mereka jadi kartu as di lini serang keduanya gitu. Performance drop, dua-duanya performance drop sekarang gitu. Enggak, Dan kalau sekarang berantem sama pelatihnya juga sama gitu. Vinicius tuh yang tadi Beda gue bilang, sebelah mana? yang Vinicius drop itu sebenarnya musim kemarin. Oke. Musim kemarin. Jadi itu bukan gue yang bilang. Jadi itu penilaian internal. Oke. Di dalam kayaknya mungkin gak jelek ya, tapi maksudnya ada standar yang Iya, ditetapin standarnya gitu ya. tinggi. Standarnya tinggi. Jadi kalau turun dikit, oh ini ada agak drop Agak nih drop. dia Oke. gitu sebenarnya. Jadi bedanya menurut gua sebenarnya adalah Vinicius masih bisa kepake di dalam sistemnya Madrid. Itu aja. Salah agak lebih susah nih buat masuk ke slot, apalagi Nabil bilang baca Atletik ya Bil ya? Yang bahas bahwa sebenarnya Salah udah bilang slot kayaknya gua nggak bisa untuk track back musim ini gitu. Gue udah susah lah buat track back gitu. Nah, itu kan Bisa karena udah iya fisik, itu kan ada udah tua tuntutan gitu. sementara berarti kan dia harus Maksudnya dalam hal slot itu dia harus mikir kan. Gue buat ngakomodir Salah gimana nih gitu. Itu lebih sulit lagi karena gitu. sistem gue butuh. Butuh yang Iya track kayak back. gitu. Iya. Nah, jadi menurut gue perkara perbedaannya di situ. Apakah pemain lebih besar dari klub atau enggak? Ya lu harus lihat konteksnya lagi sebenarnya. Nah, Oke. untuk Madrid itu gue merasa bahwa kayak Vinicius nih ya emang lu masih like untuk memperjuangkan dia gitu. Gue nemu banyak benang merah sih kalau di antara situasi pelatih lawan pemain. Yang pertama itu yang bisa gue lihat adalah gue setuju sama Rossi, manajemen itu sama Lojer, manajemen itu lebih penting daripada taktik. Di banyak klub itu yang jadi manajernya yang posisi paling tinggi itu biasanya lebih pintar manage daripada taktik tuh bisa diserahin ke asisten-asistennya. Tapi kalau manajemen diserahin ke asisten ya, begitu ada masalah di ruang ganti langsung berantakan. Jadi manajemen tuh harus di orang paling tinggi. Dan yang kedua, dari perspektif klub, bagi klub itu lebih mudah ganti pelatih daripada ganti pemain, karena ganti pemain ada window-nya, lebih mahal juga harganya. Pelatih kan cenderung lebih murah kan. Di mana-mana juga kayak gitu. Sama ya bisa kapan aja diganti. Itu sih yang ngebedain kenapa power play-nya antara pemain dan pelatih itu sebenarnya lebih berat ke pemain. Selain pemain juga bisa guyup antar pemain. Bahkan masalahnya Salah juga kan, pemain-pemain Liverpool pada ngedukungnya Muhammad Salah kan, bukan slot kan. Sementara pandit-pandit yang gua ngerasa banyak juga mantan pemain itu ngedukungnya justru slot. Jadi sebaliknya emang dari perspektif yang udah ada di klub beneran itu kelihatan sih bedanya, bahwa pemain tuh lebih unggul daripada pelatih. Sama dari komentar Pep Guardiola juga menarik karena dia bilang kalau gua musim lalu di klub kayak Barcelona sama Real Madrid, gua pasti udah dipecat, kata Guardiola. Musim lalunya City kan gak Iya, terlalu iya. bagus Iya. kan gitu. Jadi pressure-nya beda menurut pressure-nya Pressure-nya beda. beda, ya. Emang buat Real Madrid tuh, maksudnya yang tadi gua jelaskan tuh sebenarnya umum di klub ya. Tapi kalau di Real Madrid standarnya emang lebih tinggi lagi. Kita bilang krisis kayak gini di Real Madrid masih peringkat 2 gitu. Sementara kita ngomong krisis di Liverpool peringkat berapa? 9 beberapa gitu. Gue lupa. Iya. Ya memang beda gitu standarnya. Iya, apalagi Arsenal. Buat klub. 6 musim. Iya. Tapi Sabar Apalagi dia. Arsenal. ya dan harus diingat juga kalau ini adalah musim pertamanya slot, gua rasa dia udah didepak. Tapi ini adalah musim kedua. Karena di orang ma- mikir udah ngasih piala. Iya, udah Iya. ngasih bukti Iya, gitu loh iya, sebenarnya. Itu makanya gua merasa bahwa mendepak slot itu di tengah musim kontraproduktif. Kalau emang lu pengen akhirnya mendepak dia, lu harus setelah musim selesai Separah apa sih? iya, Iya. evaluasi menyeluruh gitu. Nggak di tengah musim. Karena ya itu tadi, ini bukan musim pertama dia dan dia udah ngasih bukti gitu. Terlepas bahwa ada omongan, ya itu kan timnya Jurgen Klopp. Ya timnya Jurgen Klopp juga yang menyusun tim itu kan juga ada pengaruh dari Director of Football segala macam, yang mana berarti kreditnya juga ke Liverpool sebagai sebuah klub gitu. Iya. Tapi bisa memanage timnya Jurgen Klopp terus kemudian bikin jadi juara di musim pertama, ya itu sesuatu juga gitu. Berarti ya bukan pelatih kacangan lah. Iya. Kayak gitu. Dan ya situasinya tuh mungkin beda sih, cuma Beda mungkin ya. dalam skala lebih kecil ya, atau gimana, itu mirip kayak situasi Ten Hag di MU waktu itu. Jadi Ronaldo. enggak, Ten Hag nih pelatih mas gue. Mereka sebenarnya Ten Hag bisa jadi dipecat, tapi ngasih piala. Jadi Iya, kayak iya. Iya.
Kayak entar dulu deh. Entar kayak dulu gitu. deh ada gitu loh Nah, maksudnya. gitu Kan ya. itu yang kritik juga Iya, kan. entar dulunya itu Entar yang dulu salah. karena udah ngasih bukti, udah ngasih piala padahal secara proyeksi, secara sistem Permainan nggak jelas gitu kan. ya. Tapi udah ngasih piala lagi nah mungkin gitu. Jadi Iya. mungkin nyawanya Slot juga bisa jadi lebih diperpanjang Betul. dengan segala macam drama yang ada paling tidak sampai akhir musim kan. Makanya kemudian kondisi dan situasi tiap-tiap pelatih dengan persoalan itu nggak bisa dipukul rata. Kalau dalam konteks Slot gue bilang pertahanin Slot karena ada sistemnya tuh works gitu di Iya. Liverpool. Ten Hag itu di Man United turun naik gitu. Iya. Jadi terlepas ngasih dua trofi kayak ini kurang meyakinkan sama kayak Ange Postecoglou lah. Iya, Ya kan? Ngasih trofi Liga Ngasih Eropa trofi. tapi kan Spurs Nggak, tiap Spurs pekan juga aneh. gitu. Kalau Iya Spurs gitu. emang aneh. Tapi Iya, Iya, maksudnya, gitu. iya, waktu dia setuju. final kan dimencat pelatih aneh. menurut gua. Jadi itu agak Keputusan anomali. kocak. Itu bingung sih gitu. Gitu, Cuma kalau iya. gue ngomong kan terlalu bias. Jadi ya udah karena udah masuk salah lawan Slot nih. Tadi udah pada berpendapat kalau lu gimana Ji? Ngeliat nih sekarang Liverpool udah berapa game tanpa salah terus ada bom gini gitu tuh dia ngomong statement Ini- dan semua banyak banget legend ngomong termasuk Stevie G gitu. Dia bilang Iya. ya dia nggak membenarkan tapi gue pernah jadi pemain dan mungkin situasi itu kan juga ibaratnya dulu gue sama Brendan Rodgers kayak gitu juga gitu dan gue juga bilang ke ke Suarez makanya mungkin yang bisa jadi orang penengah atau step up di situasi ini adalah Van Dijk sebagai kapten tim. Betul. Dia stance-nya gimana gitu. Jadi semua udah pada berpendapat tapi lo sendiri gimana? Kalau gue ngeliatnya emang menurut gue ya tetap salah sih Bang kalau Tetap salah. salah ya. Tetap apa? Salah apa mau Gue salah? ngomong kayak gini dimanapun episode belibet gue salah ya menurut Jadi gue statementnya benar tapi caranya salah. Oke, Oh. jadi salah caranya salah. Salah caranya salah karena nggak boleh dong maksudnya itu udah profesional aja. Iya. Nggak boleh- Sebel-sebel apapun Sesebel keluar nggak apapun. bisa. Iya. Dia tuh menggunakan mix zone untuk kepentingan pribadinya sendiri itu Betul, dikritik kan ya. Iya, dan itu juga bukan media resmi kayaknya dah yang dia Iya. wawancara itu kayak orang pakai HP biasa Bang. Kayak mungkin- box datang gitu. Iya, bos-bos Nah, iya, datang bener. dapat ini. Iya, dapat akses gitu. Iya, iya. Dan dia kan udah bukan cuma sekali kayak gini, udah 2 kali waktu sama Jurgen Klopp juga pernah kan. Iya. Iya. Tapi dia ini kali ya, dia nggak biasa di situasi ini kali ya. Betul. Gue jago, Jago. terus gue dicadangin gitu. Nah, Biasa deh tapi- di Chelsea dulu Hah? kayak gitu. Pernah kali. Apa? Ya, Chelsea dia belum jago. Tapi Jago. Chelsea Wah, belum belum jago. dipuja Belum segitunya, dipuja, jadi iya. emang dia tuh minim menit kan Iya, iya. sama apa? Dia di Basel Mourinho. jago, dia di Basel jago, di Chelsea belum. nggak Terus dia belum ngobrol sama dapet. Mourinho bilang, ya gue nggak bisa. Ibaratnya gue punya banyak stok nih Iya, pemain iya, gue, lu kalau mau sabar gitu. Ntar ada masanya, cuma dia nggak sabar dia cabut Iya. dan dia bersinar. Makanya itu kan ini gitu. gue ngeliatnya kayak ini Bang, kayak Joao Cancelo lawan Pep Guardiola dulu. Oh, Iya, Bukan iya. Yaya Toure ya? Apa? Bukan Yaya Toure ya? Yaya Toure beda, itu udah dari Barcelona kayaknya masalahnya. Enggak, di saat itu Masih berantem habis malah sekarang ini itu. yang tadi Bang Rossi ngomong, ini malah Joao Cancelo itu salah satu pemain kunci di sistemnya Pep Guardiola dan di Depak gitu. Nah itu definisi nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub tuh menurut gua. Karena sistemnya masuk tapi pemainnya yang problematik. Tapi dia ngomong nggak ke media? Nggak ngomong. Nah, exactly. Beda. Iya itu makanya bedanya. itu, iya kan? makanya itu kan Vinicius juga nggak ngomong ke media. Kalau Iya. balik lagi ke Vinicius gitu. Iya, iya. Jadi Benar, kalau benar. misalnya emang Gerrard ini- Rodgers juga nggak ngomong ke media. yes Iya, itu iya. makanya Ronaldo ngomong ke media. Nah itu Nah, gila. Itu 1 bikin jam Piers lagi. Morgan lagi. Gila. Makanya Piers Morgan ngomong kan, udah saatnya gue undang nih. udah siap mencaplok ini Iya. materi Waktu itu viral. kayak ini ya. Kayak podcast di sini ya. Iya, podcast Om Ded itu siap saya hap gitu. Terus, Iya terus udah lanjut. ya udah itu tadi. Oh, itu. Ya udah benar tadi udah punchline udah bagus Bang Rossi. kira kelar ngomong. Iya udah kelar tadi. Kasih kesempatan Iya sama lebih. kayak Joao Cancelo tadi. Iya, Bang. benar. iya. Jadi kalau situasi kayak gini sebenarnya siapa inisiatif rekonsiliasi susah juga ya. Mau siapa yang menurunkan ego nih situasi begini? Wah. Salah sih. Tapi bener harusnya ya. salah. Mau salah Mau maksudnya. salah. Iya. Gua selalu melihat bahwa posisi kapten itu penting. Makanya Steven Iya. Gerrard, mantan pemain Liverpool, Iya. mantan kapten, dia merasa bahwa ini waktunya Van Dijk buat step up gitu. Van Dijk bisa jadi hero tuh. Di tengah penampilan dia lagi jelek. Gue Jelek. benerin deh. Kemarin Iya kan handball ibu lagi Konate. dia. Apa? Iya kan ibu Konate. Jelek kan buku mata. Maksudnya kan tapi itu Iya, bukan iya. standar yang Iya, iya. kita harapkan dari Iya, Van Dijk Van dong. Dijk, Gitu. Jadi kalau Van Dijk ada di situ kan mungkin gue benerin deh nama gue. Kayak inilah Jordan Henderson. Ibaratnya waktu di era Liverpool jadi jago-jagonya juara Champions itu. Kan dia juga back pass kapten. Bahkan dijulukin nama fansnya back pass Back pass kapten. kapten. Kayak biasa aja nih. Tapi pas Covid kan gue menggalang Iya, para kapten. iya, that's Keren good, that's gitu. good. Ada gitunya kita ingat Jordan Henderson jadi keren gitu. Nah jadi Fantastis. sebenarnya maksud gue Van Dijk itu posisi dia sebagai kapten tuh justru harus bisa mempertemukan kedua belah pihak nih, bukan malah kayak
udah ayo rallying player. Ya enggak juga gitu, enggak, jangan. Jadi menurut gua posisi dia berat. Mungkin ada ini ya. Tapi dia malah statement dukung Salah ya kalau nggak salah. Emang ada statement ya? Oh bukan Serius? bukan Van Dijk ya? Bukan. Tapi pemain Liverpool. Enggak, itu kan cenderung dukung. kabar ya. Kabar ya. Kabar. Itu kabar. Belum ada statement. Belum, Jadi belum. sebenarnya menurut gua jangan sampai ada konflik interest gitu, karena kan dia temenan lama, udah menjadi backbone-nya Liverpool berapa musim dia sama Mohamed Salah tuh. Jadi gua tahu ini teman gua, tapi mau nggak mau ini pelatih gua yang mana ya udah dia udah membuktikan bahwa dia bisa ngasih kita trofi. Jadi waktunya sekarang kita duduk bareng buat ngobrol gitu. Ketemunya enaknya gimana nih gitu sebenarnya sih Iya. kalau mau digampangin. Tapi yang bikin penasaran dari ini tuh fans ada di Stand One nih. Katanya tinggal nunggu. Enggak, siapa fans yang suka slot? Nggak tahu bang, fans yang di Maksudnya pasti sana. Salah. Yang Tapi di sana. gue lihat dua. Ada yang support slot. Ada Ada yang dong. ya Ada yang suka itu slot. tadi apa namanya ini? Gak gitu Dex. Ada yang suka slot, awas, hati Parah, ditangkap. Enggak, maksudnya ada yang bilang bahwa no one is bigger than the club. Oh. Tetap. Nggak, mungkin satu orang yang support Salah. Nih kubu yang support Salah karena Salah punya apa? Legacy, punya sejarah, history, prestasi segala macam. Satu lagi bukan dukung slot, tapi satu lagi yang nggak suka cara Salah kayak gitu. Iya makanya. Ya nggak Ya sih? bisa. Tapi Bukan kayak mendukung pelatihnya ya nggak sih? ya, menurut gua kalau ngedukung slot tuh salah sih. Iya Iya. betul. Arna, boleh nggak Arna aja bahasanya? Ya makanya tinggal lihat aja, katanya tinggal kalau misalnya yang gue baca di Twitter tuh ada salah satu fans Liverpool, kita lihat aja nanti Salah masih dinyanyiin gak di tribunnya Masalahnya Anfield. mau cabut Piala Afrika kan. Iya Maksudnya makanya ini Oh, iya. keberadaan dia tuh jadi non eksisten dulu gitu. Hmm. Jadi ya harus sama slot dulu nih pendukung Liverpool. Dan menurut gua Iya ya, juga ya. dan menurut gua di saat kayak gini di mana klubnya lagi berusaha untuk konsisten secara form, sebenarnya sih agak blessing in disguise karena oke deh lu Ya. Piala Afrika dulu. Iya. Jadi ini gue fokus dengan apa yang ada dulu nih, gitu. Jadi secara pragmatis. Jadi bukan mencadangkan Salah, tapi emang dulu Salah deh. nggak ada Masalah opsi, nggak ada. nggak ada Iya, opsi iya, buat iya. mainin Salah, Betul. sehingga ya nggak salah gitu loh. Ya salah. Salah timing sih menurut gua. Iya, menurut gua salah juga. ngomongnya salah timing. Setuju. Udah biarin aja dulu, Iya, kayak biarin jangan dulu. impulsif dulu. Kan udah tinggal abis itu game Inter beres kan? Dia akan Iya, ke AFCON iya, kan? iya, iya, Ya udah sabar dulu, tahan dulu, lu marah-marah aja sama Omar Marmus. Iya. Bilang anjing nih tim gua misalnya gitu, tapi Karena- bocor ya ke City Iya, ya. benar. Atau siapalah ke siapa tuh mungkin Hosam Hasan dulu kan ada legendnya Mesir kalau nggak salah. Trezeguet. Amr Zaki ya. Nido. Amber Zaki gitu, Nido. cerita aja gitu Nido. gitu, muntahin aja, mungkin dia kesel kan. Jadi Tapi maksud ketika gue, muntahinnya ke netizen, netizen lewat, aduh. maksudnya kan Liverpool secara permainan juga nggak bisa dibilang jeblok banget beberapa pertandingan terakhir Iya, gitu benar. loh. Walaupun Lawan City sih ya, City emang lagi Iya, oke iya. banget ya. lawan Leeds itu emang agak kocak sih. Iya, Ada itu pemain kosong di half space, terus kemudian kebobolan set piece gitu, emang agak kocak. Tapi moment of brilliance para pemain ketika lagi offense, Iya. seperti yang kita lihat lawan Inter, Iya. itu juga banyak gitu loh. Yang mana Ada peluang. iya, maksudnya gak ada salah pun ternyata in terms of offense ya. Oke kok, Sama nggak ada Gakpo. nggak ada Gakpo. Akhirnya Iya, nggak jadi dimainin tuh. Kan Iya. bilangnya KKN. kan. iya, jadi kan maksudnya ini sistem kalau offense ya. Kalau defense lawan Inter juga kemarin tuh masih agak-agak tuh kadang-kadang gitu. Jadi oke gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada salah, kita masih bisa Iya. gitu. Bahkan Gakpo ya yang diteriakan KKN nih. Nah, Ini bahkan ada akun ini kayak ini pacarnya Arno. cuman kalau masalah Kenapa gitu ya? masalah taktik Arne Kayak Slot tuh disayang kemarin bagus sih. Diamond ya, 442 Diamond ya. Iya, 4-4-2 Diamond. Curtis Jones kan di situ kan. Hmm. Yang di penyerangnya Isak sama Ekitike dan Arne Slot juga menurut gua pinter sih. Jadi di babak pertama itu yang bek kanannya kan Joe Gomez kan. Ya. Nah, ketika mau menyerang Joe Gomez tuh telat mulu naiknya. Nah, babak kedua dia sadar di situ kelemahan penyerangan ya, bukan pertahanan ya. Dia masukin Conor Bradley. Conor ya, Bradley, itu iya. asis kan. Bukan asis sih, kayak yang sebelum penalti itu gara-gara dia tuh. Jadi Ada gua beberapa rasa dia peluang, pinter sih. ada beberapa peluang. Oh bukan peluang, movement sebenarnya. Movement ya, bener. Movementnya Conor Bradley itu lebih hidup Jadi dia bahkan ke ketika dalam kayak gitu ya. Iya. Bahkan dia bikin peluang juga kan, bikin peluang juga. Iya betul. Dan Ekitike juga licin banget ya di antara half space juga, kadang di antara back Iya, juga iya, dia iya. bisa exploit di sana, dan itu bikin mereka menang 1-0 lawan Inter. Walaupun dari penalti menit Penalti, 87 tapi peluang juga cukup banyak, dan Dominic Szoboszlai Soboslai. ini bisa menjadi pemecah kebuntuan sejauh ini gitu. Ada komentar nggak soal? Paling konsisten itu Sobo emang. Soboslai. Iya, musim ini paling bagus kayaknya dia. Iya, Sobo sejauh ini.
Sama kemarin yang lawan Inter kemarin tuh yang lumayan oke juga menurut gua, Gravenberch itu oke Selalu banget. ya. Selalu. Maksudnya kalau ngomongin orang mungkin fokusnya ke Szoboszlai, tapi kalau misalnya nggak ada Gravenberch itu dihancurin itu lini tengahnya sama Betul. Liverpool sama Inter Milan. Inter Milan ini ya, sentralnya itu kadang-kadang agak kurang pemain yang bisa carry bola Iya. sebenarnya, karena kan kalau lo lihat even Metsalanya itu si Barella itu kan Iya. agak maju gitu kan. Calhanoglu-nya mengatur dari kedalaman gitu. Nah, yang carry bolanya nggak ada. Nah, Liverpool punya Gravenberch itu yang bikin beda sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada Gravenberch, ada Szoboszlai, gua ngelihat sih oke, lu serahin aja bolanya ke gua. Nanti gua yang carry. Nanti kemudian Szoboszlai itu bisa nyari posisi tuh. Beberapa game terakhir tuh gue ngeliat posisi Szoboszlai itu selalu enak, termasuk gol ke gawang Leeds. Ya, Szoboszlai satu itu dia pinter tuh, agak gerak pelan, kanan kosong, dia tembak gitu. Nah, komplit gitu loh. Ada dua pemain yang arketipe sama role-nya beda, saling ngisi gitu. Tapi kalau gue mau balik lagi ke 4-4-2 Diamond dulu ya. Itu tuh menurut gue itu berlaku lawan Inter doang sih. Karena lawan Inter itu kemarin lini tengah Inter tuh bener-bener kalah jumlahnya. Kan mereka kan 3 pemain kan di situ kan. Kan Liverpool punya 4 gitu. Kalah dari jumlahnya udah kalah gitu. Nah, dari situ yang bikin Liverpool bisa menguasai lini tengah. Tapi ini nggak bisa direplikasikan. Liverpool besok lawan apa? Brighton. Di Premier League. Lawan tim-tim lain menurut gue sih belum tentu. Brighton belum tuh ya, belum tuh kayak ini. Sebenarnya kan dengan Inter main 3 orang di tengah, dia kan main 3-4-2-1, 3-5-2 ya. Biasa bisa berubah tuh si Cifu. Lu main 4-4-2 Diamond itu sebenarnya pragmatis aja sih. Pragmatis. Ya lu narrow, unggul jumlah di tengah gitu, ya udah gitu sih. Makanya sayapnya tuh butuhnya emang back sayap. Iya. Joe Gomez ini nggak bisa kayak gitu ya, buat jaga kelebaran, benar-benar. Yang bisa kayak gitu si Conor Bradley. Iya benar-benar. Jadi Dan kita akan si lihat. Gomez juga waktu diganti dia bingung, gua diganti nih. Gua pemain sebagus ini diganti. Iya lu. Karena sistemnya nggak jalan gara-gara lu. Beneran Bang, ada videonya dia mau diganti tuh. Gua serius nih. Nyampe dia meyakinkan lagi, kayaknya bukan gua deh. Tapi menurut lu Terus Liverpool laki nggak? Conor Bradley masuk-masuk gitu kan, bagus banget. Liverpool laki nggak menurut lu? Menang kemarin. Laki. Soalnya di bangku cadangan gue lihat ada namanya Laki anjir. Itu baru lihat gue pemain Liverpool namanya Laki. Coba. Ada. Emang ada. Itu gue baru lihat pertama kali tuh, siapa Laki gitu. Mana sih? Ada aja nih. Dapat aja ya Bang Dex ya. Gila ya. Mana coba lihat nih. Coba. Coba lihat line up. Nomor 67, nomor berapa ya? Nomornya gede Nih. lah, 92 berapa sih? Welity Lucky namanya Welity dia. Lucky. Dia kelahiran 2006. 19 tahun juga, orang Saragossa dia. Tapi dia Spanyol tapi represent England. Ya biasa lahir doang, itu numpang lahir doang. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau Inter sendiri gimana, ada note tentang cara main Inter Milan? Si Cifu gue liat protes ya. Habis pertandingan selesai. Soalnya ada 2 kejadian VAR kan. Yang pertama sebenarnya tapi kan si Konate menguntungkan untuk main Inter yang Inter. pertama itu handsball sih. Itu Memang. menurut gua oke. Meskipun standarnya tuh beda, kalau di Premier League itu udah pasti hands tuh kayak gitu. Iya. Kalau di Champions League enggak, karena lebih linian aja sih. Yang mana? Yang Si Van Dijk. Konate. Gue tuh suka bingung deh. Iya. Gue tuh suka bingung itu sebenarnya beda standar Premier League sama Champions League atau emang wasitnya aja udah. Maksudnya Gimana? wasitnya beda-beda Beda pendapat. standar kayaknya. Bukan beda standar liganya beda. Ada subjektivitas Atau aturan beda? subjektivitas wasit itu ya yang menginterpretasikan peraturan sebenarnya. Makanya ya. maksud gue udah bingung gitu. Kan kadang Premier League ya, ini liga sama, tapi interpretasi wasit A sama B beda. Iya. Itu kan berarti wasit dong. Iya. Nah tapi ada juga yang bilang, enggak bang, kalau di Champions League boleh, Premier League gak boleh. Berarti kan tuh aturan liganya. Ngerti gak lo? Nah ini jadi bingung nih gue sebagai fans nih gitu. Ini bukan tim gue tapi kayak ini antara liga aturan rules of the game, laws of the game liganya beda atau wasitnya. Jadi gitu. kalau di Premier League itu kejadian yang Konate ya, itu kalau handsball sengaja atau nggak sengaja dan itu menghasilkan gol buat timnya dia yang handsball, itu udah pasti harus dianulir. Kalau di Premier League, bukan di Premier League sih, sorry, di Liga Inggris. Jadi maksudnya kayak League One juga, di FL Cup juga, udah pasti. Di UEFA enggak kayak gitu. Oh. Nah kalau penaltinya Virts, Itu ada Itu menurut tarikan. Tapi penalti Szoboszlai ya. agak lemah sih. Enggak, maksud gue Tapi gini. dia sengaja narik gitu, pada bilang kayak ikan. Iya kan ada yang bilang soft. Cuman gini loh, kalau gue jadi wasit, gue tidak bisa masuk ke ranah soft apa enggak. Tapi yang gue lihat
lu ada tarikan nih, Iya. udah lu udah memberikan alasan wasit itu untuk memberikan pelanggaran Benar, dan gitu. itu pinter-pinternya Wirtz ya untuk dia nge-stretch badannya aja Iya, supaya kelihatan tuh narik kelihatan gitu. narik. Ini gue tarik nih Bener. gitu. Kalau di NBA tuh sekarang yang lagi dikritik itu si Shai. Shai-nya OKC Iya, Thunder. iya. Shai Gilgeous-Alexander di OKC Thunder kan juara musim lalu, dan sekarang tuh dia suka katanya foul bait gitu, emang nyari N1. Jadi pas udah dia nembak nih, terus orang defense, nah dia tuh bergerak ke tangannya Iya, orang iya. yang nge-blocking. Jadi ya prit, Dapat. tapi masuk gitu. Suka emang nyari, kayak Harden juga sempet kayak gitu dulu, James Harden. Nah mungkin aja dia bisa kayak gitu kan. Iya, tapi maksud gue kayak ini deh, kayak Rudiger sama Haaland Iya. itu kan duo Beda, wrestling itu ya. beneran Itu pitting. dibanting bang itu Iya. bang. Pitting, Gila. jatuhnya itu. Kalau misalkan itu kejadian, terlepas bahwa misalkan Haaland kayak gue ngejatuhin diri, tapi lu udah memberikan wasit alasan untuk bilang itu pelanggaran. Kenapa ya? Karena lu meluk sampai ada kemungkinan itu jatuh gitu. Jadi menurut gue wasit tuh nggak bisa lihat apakah itu soft apa enggak, tapi ngelihat tindakan lo gimana Iya, sih tindakannya. gitu. Iya. Iya. Tadi waktu Bang Rossi ngomong peluk, gue kayak dua kata lucu, dipeluk Rudiger. Dua kata Iya, lucu. iya. Kayak di panggung Puyol gitu ya Iya, rasanya. dipeluk Rudiger tuh kayak serem banget kayaknya. Ih, wrestling gitu. Iya. Untung Haaland ya orangnya, Untung maksudnya kalau Haaland juga bisa Iya, ngelawan lah senyum-senyum gitu. doang, Haaland. Biasanya Rudiger kan gini-gini doang ya. Iya, Nah. cuma ditempel-tempel doang. Nah itu Peluk Rudiger. itu big match ya, skor ketat Iya, ya, iya. 2-1 buat City dan 1-0 buat Liverpool. Nah ini juga skor ketat, tapi tidak memihak tim Inggris. Iya. Iya. Kok ada tim Inggris yang kalah tuh? Gimana? Iya kok bisa? Bisa. Europa League aja kali ya, bagus sih Iya. Europa League dah. Conference. Oh iya conference, juara lagi. West Ham juga juara. West Ham Arsenal juara. nggak juara. Oke, Chelsea kalah sama Atalanta 2-1. Dan ini kita lihat ya situasi di mana Nabil juga bilang bahwa kok golnya kayak golnya Merino. Disundul ya. Gak ada yang loncat, Udah, gak kalau- ada yang berusaha kalau- nutup kalau- crossingnya. Kalau main kelereng tuh gini tuh, tompo tuh. Nah, Kok depan gawang, depan iya pagar. kan, posisi top 8 UCL terancam. Apakah memang mau fokus di Premier League karena jadi title contender, ataukah memang ini karena maksud gimana ya? Ini kayak bukan Chelsea yang ngalahin Barcelona 3-0 gitu loh. Iya, iya. Gua ngelihat. Iya nggak ini sih? Gua ngelihat. Hah? Ini di sini gua tuliskan rotasi Mahrez ya kan. Ini tuh udah 119 perubahan starting 11. Ini rekor di Dari liga. kapan? Sejak berapa match terakhir itu? sejak ini. Jadi banyak banget jumlah pergantian in game juga paling banyak. Sama Enggak. kalau menurut gua 119 Itu dalam beberapa pergantian line up starting 11. dalam berapa match? 119. Anjing Ya enggak selama dia menangani selama berarti dia lah. menangani. Oh iya iya. Oh enggak. Oh enggak. Hah? Serius? Nggak, emang chaos itu. emang dia selama apa? 119 perubahan starting 11 berarti gamenya dong. 23 match. Hah? 23 match. Oh maksudnya kombinasi 11. Jadi termasuk pemain cadangannya gitu yang masuk gitu ya? Jadi Bukan 119 orang. Iya. 119 orang masuk. Gue pikir 119 perubahan. Berarti kan Iya, dia iya, bikin 119 game dong. Karena Iya, yang iya, diomongin benar, starting iya, 11. Enggak sama. Dia tuh nih sebelum terkena. Jadi dia make 119 orang yang berbeda. Tapi Dalam ditumpuk-tumpuk 23 formulanya. pemainnya. Oh. Dia sebelum kena bila. Sama gue ngeliat kemarin Chelsea sebenarnya mainnya stabil sampai Fofana diganti kan ya? Fofana diganti. Cedera. Jadi bukan Cedera lagi? Dia enggak cedera. Katanya sih cedera. Apa? Cuman Aneh. Matamu. Ada aja ya kemarin Calobah benjol. jadi abis diganti, abis itu udah Udah ya? goyah. Ntar ini ambil ya. Iya. Dan Enggak juga ini yang gue lucu tuh kemarin gol kemenangannya gol kemenangannya si Deklar itu. Itu kita kan kemarin sempat mengkritik Virgil van Dijk ya. Bahwa kenapa sih Van Dijk tuh kalau misalkan menghadapi one on one tuh selalu mundur-mundur, jadi memberikan ruang untuk lawannya untuk menembak gitu. Nah, itu dilakukan oleh si Kukurea sebenarnya. Dia mundur sampai masuk ke dalam kotak penalti, ditembak lah sama Deklar. Robert Sanchez-nya juga posisinya nggak pas tuh. ya. Udah tahu pemain datang dari tiang dekat, dia agak ke tengah tuh. Makanya kemudian susah tuh nepis bolanya gitu. Iya, dan seperti biasa Mariska ini unggul dari segi kontrol ya. Kontrol permainan, kontrol bola, tapi kurang pragmatis mungkin, kurang adaptif. Terus ada pergantian-pergantian in game yang mungkin berpengaruh sama permainannya gitu, dan jadi nggak ada kestabilan taktik sebenarnya gitu. Gimana menurut lo, Bill? Ya, gue setuju sama lu, gak ada kestabilan taktik. Ya kayak ibarat Chelsea melalui inkonsistennya gitu kan. Gue ngomong sebelum, gue lupa, kayaknya pas Sunderland seri gue bilang bahwa Chelsea akan inkonsisten. Karena Chelsea selalu tampil bagusnya cuma lawan tim yang lebih unggul. Ya udah kayak Arsenal. Terus kemarin lawan Barcelona. Ya udah Chelsea. Karena Atalanta nggak ya?
di bawah itu menurut lo? Karena Maresca itu selalu merasa bahwa dia unggul secara taktik. Pasti dia bakal pakai taktiknya yang B. Gue akan bilang taktik A itu adalah yang untuk lawan tim besar ya. Karena itu superior lah. Tapi ketika dia merasa dia lebih unggul, dia pasti pakai taktik B yang dimana ya itu si Chelsea-nya malah tampil inkonsisten. Ditambah sekarang sebenarnya yang bisa dikritik adalah Maresca itu malah nggak ngerotasi pemain-pemain pentingnya yang buat Premier League. Menurut gue juga ngelihat squad yang ada kayaknya nggak realistis juga kalau Chelsea nuntut bisa jauh di UCL ya. Mungkin masuk 16 besar aja udah bagus lah buat sekarang tuh. Nah kemarin Maresca itu lebih milih kayak Kukurea tuh belum pernah diistirahatin loh. Gue udah nggak tahu berapa match Hato tuh nggak pernah main buat gantiin Kukurea. Kemarin dia maksa Reece James jadi gelandang lagi. Kanannya malah Chalobah. Kayak gue itu mulai mempertanyakan juga Maresca ini kenapa memaksakan pemain-pemain di luar posisi pemainnya gitu loh. Di luar Tapi kemampuan Reece James maksimal. sebagai pivot tuh menurut gue oke sih. Oke kan, tapi dia punya pilihan lain kayak Andre Santos. Terus kemarin kayak dia mainin Enzo, padahal dia bawa Bonanate. Bonanate itu case-nya adalah, jadi dia tuh awalnya tidak didaftarkan buat UCL. Waktu itu dia ngambil slotnya Esugo yang cedera. Jadi UEFA itu ada aturan baru di mana pemain tuh masih bisa didaftar. Ini karena udah 8 match ya per musim di fase liga. Jadi pemain tuh masih bisa didaftarin pemain baru sampai match ke-6, yaitu match minggu ini. Tapi dia nanti gak bisa main untuk 2 match terakhir. Bonanate itu baru didaftarin buat match ini. 6, ya? Dan dia gak dimainkan. Kayak keputusan kayak gitu-gitu aja kan udah aneh. Ngapain lu daftarin Bonanate kalau berujung udah dia gak dimainin sekarang, dia gak bisa dimainin 2 match ke depannya. Maresca tuh, gua rasa gini, Maresca tuh mulai merasa bahwa waduh, ini pemain yang mampu buat mainin taktik gua yang lebih ke possession, itu ternyata dikit nih yang mampu. Gue mending main aman deh yang udah lebih ngerti. Yang dimana yang lebih ngerti itu kayak dia harus main Reece James jadinya ke gelandang. Mungkin ada beberapa kayak dia lebih banyak gue ngeliatnya kayak dia tuh memaksakan pemain yang aslinya bukan posisinya, tapi ya itu dia paksain untuk main di posisi lain karena dia yang lebih ngerti cara untuk eksekusi taktik itu. Masalahnya pemain-pemain itu secara fitnessnya itu udah di ujung lah. Kayak itu Kukurea menghadapi tembakannya si Deketlar itu termasuk hilang fokus apa gimana? Karena menurut gue itu keputusannya agak aneh. Iya kan? Karena dia terdesak ke belakang tapi nggak nutup ruang tembak gitu. Gue akan bilang itu lebih ke fokus ya, karena dia salah satu yang tidak digantikan oleh Maresca dalam beberapa match terakhir. Kalau dari sisi taktik gitu ya, kalau gue akan ngomong sebagai, gue coba dari sisi fans, gue rasa fans juga ada ekspektasi fans tuh naik sejak Chelsea itu berhasil juara Piala Dunia antar klub. Fans tuh jadi menuntut kayak, oh musim lalu ini sebelum juara Piala Dunia antar klub, Chelsea kan tampilnya itu udah nggak terlalu dominan, nggak konsisten. Nah gara-gara juara ini ada tekanan sedikit ke Maresca bahwa ekspektasi bahwa oh tim gue udah bisa main lebih oke nih, berarti harusnya bisa konsisten dong. Nah faktanya yang terjadi adalah secara squad itu tuh belum memadai. Board itu membentuk squad ini tuh gue ngerasa kayak dia tuh bukan ngeliat taktik Maresca, cuma lihat oh ini wonderkid potensial rekrut, dia tuh nggak pernah mikirin bahwa taktik Maresca seperti ini, jadi gue rekrut pemainnya yang seperti ini. Gue tuh melihat makin kesini board juga nggak ada pemikiran ke situ. Jadi akhirnya kayak di satu sisi Maresca memang mulai aneh secara taktik, tapi kalau lihat dari sisi lainnya pilihan Maresca itu juga nggak banyak yang bisa eksekusi. Jadi kayak ini tuh adalah problem yang udah terbentuk kayak dari ngurai benangnya tuh nggak bisa langsung ya sebenarnya. Problemnya udah banyak nih. Ya sekarang gue sih cuma merasa ya Maresca harus dikasih waktu. Gak bisa, gue tetap tidak setuju yang nuntut Maresca out apapun itu. Ya mungkin dari Maresca gue merasa memang dia harus ngubah taktik sih. Dari pemainnya gak bisa mainin taktiknya dia karena memang keterbatasan. Kayak gue bilang kemarin ya, secara teknik dan visi mungkin composure gitu-gitu kurang mampu untuk eksekusi gitulah. Ya, gue sebenarnya nggak mau banyak ngomong soal Joao Pedro karena ya kalau baru 1 game nggak konsisten itu belum kita layak perbincangan ya untuk gimana beban dia untuk bisa menggendong Chelsea di lini depan karena Delap nggak ada gitu ya. Tapi kan baru 1 game dan itu bola nyosor yang hampir offset kan. Jadi ntar kita lihat kalau Premier League digolin lagi atau konsisten mungkin kita bisa ngobrol banyak soal Joao Pedro. Tapi yang mau gue bahas Bill itu adalah soal ini Chelsea sering seri atau kalah ketika unggul duluan.
Dan ketika unggul duluan ada masalah mungkin hilang kontrol, kerasa ada konsistensi gitu. Bahkan kemarin juga sempat hampir 2-0 ya. Ada peluang dari Enzo sama Reece James gitu. Tapi pas disamain, nah ada kegoyangan gitu ya. Bahkan maksudnya lawan Arsenal juga itu terjadi gitu kan. Dan ini bukan sekali 2 kali terjadi di musim ini gitu. Apa yang bikin kayak gitu ketika unggul duluan, apa ya kalau bahasa kita bisa mungkin kemampuan kill the game-nya atau yang decisive momennya tuh jadi hilang, apalagi setelah kebobolan tuh langsung buyar tuh. Nah, itu hal yang sama dikatakan oleh si pelatihnya Atlanta setelah match. Dia tahu bahwa Chelsea tuh di babak kedua selalu lebih turun, temponya turun, pressing hilang. Berapapun skornya, entah unggul atau enggak, babak kedua dia udah bilang menurun. Chelsea itu dalam beberapa match terakhir babak kedua selalu turun. Oke. Itu kenapa dia juga sadar itu, dan itu yang dia coba eksploitasi di babak kedua kan. Lebih berani. Nah, gua ngerasanya sebenarnya lebih ke, gua akan bilang faktor mental. Mental di sini pemain muda semua, Bang. Lu pemain muda dituntut untuk tampil konsisten kan aneh. Kaptennya muda juga ya. Reece James tuh 24, 25. Iya sih, masih muda sih. Chelsea tuh sebenarnya makanya ekspektasi fans tuh tinggi. Tapi kalau lihat di lapangan, pemain lu aja pemain yang secara umur tuh belum matang untuk pemain bola. Lu expect mereka tampil konsisten aja udah aneh menurut gua. Dan di satu sisi ya boardnya juga nggak mau rekrut pemain leadershipnya oke lah, experience-nya oke lah. Seperti siapa? Iya, gua kalau bisa Ya, Deli, kalau bisa milih. kalau bisa gua Deli aja, gua pingin Deli, Matis Dele. Gua butuh sih sosok Yang leadership. ini leadership. Ya. Leadership atau yang ini no nonsense, karena kan permainannya De Ligt itu kan sebenarnya bukan perkara kontrol ya, tapi perkara fisikal. Fisikal. Kan, Itu Chelsea butuh itu. Ya, itu cuman salah satu contoh ya. Ya. Cuman maksudnya kalau lo tanyain itu pun secara pertama ini pemain muda. Terus mereka secara experience juga belum banyak. Tapi ekspektasi juga lumayan tinggi nih untuk dari fans. Jadi gue ngerasa gimana ya? Gue juga melihat Chelsea sekarang tuh lebih, gue sendiri udah pasrah sih. Kayak gue juga nggak Pasrah nih abis ngalahin Barcelona 3-0. Nggak pasrahnya apa? Dari Pasrah. segi apa? Nggak lolos ke 16 apa gimana? pasrah dari cara bermain aja sih. Hasil gue udah coba memasang ekspektasi dari awal Chelsea musim ini pun tetap tidak akan konsisten seperti yang diharapkan setelah juara Piala Dunia antar klub gitu loh. Jadi target realistis lo apa? Kalau lu pribadi aja, nggak misalnya anggap nggak mewakili fans Chelsea. Kalau lu pribadi, pasrahnya lu tuh gimana? Lolos Champion League dulu lah cukup. 4 besar? 4 besar itu udah paling cukup. 5 besar kalau misalnya Inggris lumayan jauh kan. Top 5 kalau Liga Champions sampai dapat 5 ya. Tapi ini motong dikit, Atalanta itu sama si Rafael Palladino kan baru ya. Ya. Sebenarnya dia Ini Genoa ya tadi? enggak, tadinya dia itu Fiorentina sebelumnya. Itu pemain ding di Genoa. Ya, Pemain. dia itu gantiin Juric. Ivan Juric. Juric. Ivan Juric. Juricnya Roma ya? Ex Tadi- Roma kan? Gue lupa Kalau deh. nggak salah. Bukan, Torino kan sempet ya, Ivan Juric. Juris Iya. Torino. Nah, Torino, betul. jadi dia gantiin tuh baru pertengahan November. 6 game, 4 kali menang. Jadi emang Lagi trennya, bagus formnya. trennya si Atalanta sama Palladino ini lagi bagus, walaupun sekarang masih ke-12 kalau nggak salah ya. Palladino badan saurus. Wah, Pala dinosaurus. ya, Dinosaurus boleh ke ya. situ. Cuma ini sih kalau untuk merespon yang tadi Nabil ya, mungkin ini ada kaitan juga sama Arsenal terkait soal rotasi. Ya, gua juga merasa kenapa ya kayak gitu ya? Kayak kan gua juga bilang kayak squad C aja lah lawan klub Brugge sini. Klub Brugge nggak ngaruh gitu kan, lawan Wolves juga mungkin bisa. Apa? Norgard back tengah. Iya, Norgard back tengah, maksud gue squadnya gitu. Walaupun akhirnya Marley Salmon dicoba walaupun gak megang bola, mungkin kalau takut kalau dioper dia kebobolan gitu atau gimana. Cuma gue merasa gini, di situasi di mana tim lagi butuh butuh mentalitas buat bounce back. Apalagi habis kalah, apalagi habis seri, apalagi habis gak meyakinkan. Kayaknya tetap perlu untuk push kemenangan. Yang mana mau gimana pun situasinya ada rasa, gue percayanya kalau sama dia. Tadi yang si Nabil sampaikan juga sebenarnya. Bahkan lu sampaikan kayaknya bisa jalan sistem gue Kukurea deh. Kayaknya Reece James deh. Pun juga Arteta Di kayaknya Liga yang bisa Champions Martinelli deh gitu. Martinelli deh. Iya Di benar. Liga Champions. Di Liga Champions spesifik Martinelli deh kayaknya dia sebagai finisher gitu kan. Karena kan Arteta gak mau bilang super sub. Dia bahasanya starter and finisher gitu. Oke, finisher. Gak mau guys. Iya, dia ngomongnya finisher. Ada pemain yang milih peran itu. Dia tuh ini ya,
politik Diplomatnya. bahasa ya. Bagus, diksinya bagus dia. Kan belajar sama Pep. Politik Nah, bahasa itu. Itu Bill, jadi gue ngerasa kayak gitu. Jadi gue ngerasa memang itu dibutuhkan gitu karena dia belum berani untuk bisa mengambil keputusan itu karena kalau ini hasilnya menang, anggaplah misalnya contoh gini, Maresca ya waktu Chelsea lawan Burnley, ya boring babak pertama kita bahas Iya, kan, iya. tapi akhirnya menang nih, Menang. ya udah ugly win apapun itu namanya, tapi lawan Barca 3-0, fans diem kan? Kenyataannya gitu karena ya udah gue mau fokus di situ gitu segala macam dengan apa segala pun sama ketika tidak merotasi ini dianggap sebagai perjudian yang bisa membuat pemain cedera seperti yang Arsenal alami seperti yang Chelsea alami. Betul. Tapi kalau hasilnya bagus nggak dibahas. Enggak, tapi menurut gue pengecualian harus diingat konteksnya. Lawan Barcelona itu Chelsea tampil bagus dan itu musuh naturalnya Barcelona. Yang mana tim yang main agresif terus Agresif, kemudian Iya. direct Iya. ngehajar high defensive line gitu Iya. loh. Itu harus ada konteks Berarti itu bukan juga. Maresca yang bagus di situasi itu. Enggak. Taktikal Maresca. Enggak, harus faktor kan semuanya penting Ya, ya. banyak. Chelsea main bagus dan Ya. ya memang natural enemy menurut gua gitu. Jadi menurut gua ketika menang lawan Barcelona itu seneng ya nggak masalah emang formnya bagus. Iya iya. Pada Maksud pertandingan gue bagus, enggak pertandingan itu tersebut. gue mengambil contoh itu bukan berarti gue negasikan atau tidak menganggap apa yang Maresca lakukan terhadap Barcelona itu jelek atau ya gitu doang ataupun misalnya Maresca bagaimana dia meng-outsmart PSG Iya, iya. di final Club World Cup yang hampir semua orang nggak percaya bahkan fans Chelsea gue yakin juga ada yang kok bisa gini. Gue cuma mencoba mencari alasan atau pembenaran kenapa sih di laga-laga yang mungkin bagi sebagian orang gak penting, tapi seorang pelatih tetap Pengen. berusaha untuk bisa mengunci Menang. 3 poin di situ. Iya. Apalagi situasi misalnya kalau Chelsea menurut gue lebih masuk akal karena mereka kan belum aman posisi top 8 sebenarnya ya untuk bisa di situ gitu. Apalagi lawannya Atalanta alot juga gitu. Arteta aja yang menurut gue udah di atas nih. Udah Posisi lolos satu ya? lah, pasti lolos lah. Satu, iya, Kalau tinggal iya. sisa 3 game doang, lawannya juga berubah gitu. Bisa lah ini sebenarnya. Tapi pun sebenarnya di game kemarin kalau dilihat Raya bikin 6 saves. Tandanya kan selama ini dia bilang, lo Golden Gloves hoki lo, ketolong back Arsenal gitu. Nah ini situasi emang Backnya. runyam nih berarti back kan. Kalau kiper nepis-nepis mulu gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya ada struggle yang dialami nih Betul. situasinya. Nah kebetulan Lindsay dengan Norgard juga yang mana sebenarnya kalau kita track back dia jadi center back juga di Brentford beberapa kali. Dan itu yang gua suka sebenarnya dari transfer Norgard sebagai backup ya. Pun seperti waktu Jorginho kan orang bilang, ngapain Jorginho bisa mau dueknya segala. Orang tuh keburu bias dia dari mana klubnya. Nah, betul. Padahal kan Jorginho itu winning mentality-nya ada loh. Maksudnya dia Iya. punya piala bukan cuma di klub tapi juga di timnas. Norgard itu kapten Brentford. Kan permasalahan gua yang gua kemarin juga suka bilang soal Arsenal adalah kehilangan Gabriel Saliba. Gabriel deh musim ini ya. Bukan cuma sebagai personal dan skill setnya, tapi sebagai goal scoring dan commanding. Ya, ini leadership di belakang. Itu kan yang nggak dimiliki. Sorry ya, Hincapie sama Mosquera Mosquera. gitu. Norgard punya itu paling tidak. Walaupun kalau kena Haaland mental sih kayaknya gitu. atau siapa Voltemade berat sih gitu. Tapi untungnya Wolves ya, semoga bisa dihandle. Cuma maksud gue itu loh penting loh pemain yang kayak gitu loh. Dia juga punya long throw in. Jadi gue mau mengapresiasi bahwa Arteta juga bilang, ini orang selalu siap nih di latihan. Ya biasa kan gitu ya, kalau skill rada kurang emang Iya, lu harus siap aja siap. yang penting. Gary Neville, ya kan? Latihan paling rajin. Jangan salah, Gary Neville tuh good loh, bukan Oh bad. bukan iya maksudnya Iya, good bukan dia. superstar banget di Iya, RB. 7 lah dia. Dia Iya. 7 lah, tapi karena dia punya work ethic, karena dia latihannya bagus, Jadi nah kayak dia 89 bener, gitu. Iya, jadi dia iya, bisa ada iya. terus di situ gitu. Cuma itulah maksud gue bahwa gue berusaha memahami kenapa ya Arteta tetap mainin nih pemain-pemain gitu. Walaupun akhirnya pas udah aman kan ya udah keluar tuh Marley Salmon, ya kan? Namanya Salmon Ji. Pesanan kamu sudah datang. Hah? Pesan kamu datang nih Salmon, nggak dipasing dia, Itu dia mabok tuh. nggak dipasing. Sake. Sakit. Kan bahasa Jepang sake. Nah, Salmon. gitu. Ya gitu. Jadi situasi juga gua udah kemarin kan confirm Nabil bahwa Madueke ini gak punya end product. Golnya bagus. Gol pertama keren banget. Bagus jujur. banget itu. Sorry, gua tuh bingung deh. Kalau ketika gua mau confirm sesuatu ada pembuktian di lapangan. Gitu loh. Gue bilang kemarin gue mati-matian bela Gyökeres. Kok kemarin bagusan Jesus? Bagusan Yesus kemarin. Masuk bentar ngasih dampak. Gimana saya membela Anda nih, Victor? Aduh. Anda bilang Martinelli teman Anda, habis itu sekarang ngedrop. Ngedrop, udah mulai secengin dia layak babak kedua, golin Golin, terus, iya. 5 gol beruntun, Betul. gak pernah ada pemain Arsenal kayak gitu. Itulah, Lo sadar sih kemarin kipernya Club Brugge tuh keturunan Indonesia. emang ya? Tristan Dani van den Heuvel. Main Leeds dulu.
Oh iya. Cuman gue tuh kalau main Oh. karir atau main FM pasti gue jual karena gue gak suka kiper pendek 188. Meskipun 188 gak pendek-pendek amat ya. Ya. Tapi pas gue liat Raya 183 Raya anjir. Lebih pendek lagi. Kayak dia dong, kayak Rasa dia. gua. Rasa gua. Raya 183. Kayak Makanya dia. Beda. gue tuh ngeliat skill. kan Van den Heuvel kok cupu banget dia pendek. Pas gue cek 188 mah lumayan sih. Ya. Lu gimana cerita Fabian Barthez tuh? Iya. Berapa sih Barthez tuh? tahu Kayaknya deh. 180-an juga deh. Victor Valdes lebih pendek lagi. Itu, Oh iya. itu yang gol Iya kedua kayak Arsenal tuh. saya tahu gue bang. Iya. Gol Pendek banget. Iya, Valdes Iya. pendek. Berarti Gol- kan sebenarnya gol kedua Arsenal tuh yang gambarin pertahanan dan kipernya Bruja tuh jelek tuh. Iya. Iya. Crossing itu Itu diem bisa kayak banget. gitu. Itu anggap ke Chelsea aja atau ke Madrid. Kasih crossing begitu kan. Iya aja. Tapi itulah makanya aduh gue takut ngejinx sih, tapi kita coba ya ini jinx apa Coba enggak. coba. Gue merasa pembelian terbaik Arsenal musim ini Zubimendi. Memang. Ya itu ya. Memang. Iya, Iya. Itu emang. Itu Enggak, iya. maksudnya kan orang bilang ada siapa, Gyökeres apa. Kan gue Enggak bilang dari lah. awal. Orang kan harapannya Yang Gyökeres impact, tapi yang impactful kebutuhannya siapa? Ya iya Zubimendi. Zubimendi bahkan sejak datang karena dia juga pengen gitu. Jadi itu tanpa Rice dia bersinar juga, dia bahkan ngasih crossing dari samping agak janggal menurut gue sebenarnya. Katanya kan Gyökeres yang mau melebar ke situ. Tapi tetap aja gue pengen khususan tetap terhadap Gyökeres ya. Itu Madueke bisa kosong. Gara-gara Gyökeres narik 2 orang. narik dua orang. Tapi Narik memang 2 orang dia. Oh. Kalau lu perhatikan, iya enggak? Iya. Nyari-nyari aja Ini sebenarnya. sebenarnya Bener. Tapi bener Biar sih, kayak bener. kelihatan berkontribusi gitu. Dia Masalahnya nyari yang kayak gitu-gitu Iya. tuh Dia emang kebutuhan itu Ji. Narik Ji. Masalahnya kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dikuantifikasi ya, nggak ada ini. Ini dia narik orang 2 kali gitu, kan nggak kayak shoot kan. Bener. Madueke 2 gol tuh udah ada buktinya 2 gol. Iya. Narik orang apa buktinya? Tapi kan itu pertanyaan gue kalau ketika tim lu nggak masalah dalam mencetak gol, setiap game golin kecuali lawan Liverpool ya. Ya udah nggak usah dikritik lini depannya orang, ya udah sistemnya berjalan Bisa. gitu loh maksud harusnya gue. gitu. Ya. Aneh banget tapi orang-orang ini cari-cari menurut narasi. gua Nah, Bang Rosil deh. apa Nah, namanya Calafiori sama Gyökeres itu menunjukkan ada sesuatu yang diterapkan Arteta musim ini. Jadi Arteta tuh tahu bahwa di Premier League itu musim ini mulai banyak situasi di mana antar tim itu man to man. Situasi Markingnya? Iya. markingnya situasinya man to man. Makanya kemudian lu bisa ngeliat Calafiori itu sampai ke tengah terus naik ke depan gitu terus ke Gyökeres minggir ke kiri gitu. Ya itu untuk ini untuk nge-break man to man marking itu biar narik pemain itu keluar dari posisinya. Ya. Gitu. Dikontra sama si Maresca waktu 1-1. Ya. Maresca man to man tapi switch. Jadi kalau misalkan Gyökeres tiba-tiba misalnya nih ya, striker turun ke tengah, bukan pemain belakang yang ngikutin tapi gue switch Iya, switch man to kayak man basket marking aja, ya ya, kayak ya. gitu. Itu Mainin kelemahan- waktu itu ya, Iya. mainin digituin. Makanya itu apa namanya kelemahannya di situ. Tapi kalau buat apa namanya tadi Jerry bilang bahwa narik pemain ya itu emang niat Arteta begitu. Dan tapi juga Arteta juga paham kenapa dia misalnya berani tahu approach kayak gitu dan cara melawannya kayak gitu. Karena nggak semua tim bisa seperti misalnya Chelsea Iya, atau iya, Arsenal. iya. Mereka nggak punya, belum tentu tim itu punya kapasitas yang sama untuk nge-switch loh. Nge-switch ya. Karena kan kalau bahasa basket lagi-lagi ya, ada mismatch-nya tuh. Betul. Kan kalau basket biasanya dari tinggi, dari postur gitu. Mismatch nih, udah exploit ke dia. Nah kalau dalam bola kan skill, Iya. mau gimana pun skill. Gitu. Jadi itu yang terjadi dan Gabjes bagus banget. Kemarin di main bentar ada kena tiang juga dan agak gemuk kan ya tulang ini gak kelihatan. Gitu. Kita akan lihat nanti lawan Wolves semoga bisa mengamankan. Dan bukan cuma menang tapi Baru tidak bilang tadi dia, mau baru ngomong bilang. sesuatu. Lupa bang. Sorry. Gua sorry. tadi apa ya? Nggak apa-apa bang Rosil. Mau ngecengin lu ya? Enggak, bukan mau Yaudah. ngecengin. Ntar di live tackle bebas aja ya. Iya, Sampai mau ngecengin Jerry gua. nanti masih live nanti malam di tackle bebas jangan lupa guys. Nah ada juga hasil lain Bayern Sporting 3-1. Nah ini normal ya. Hasil normal. PSV lawan Atletico 2-3 menang Atletico. Terus. Barcelona 2-1 lawan Eintracht Frankfurt. Comeback. Di mana lagi-lagi kebobolan duluan. Ya. Tapi Jules Kounde di situ. Dua Dia- gol. Gol. Enggak, iya 2 golnya oke. Tapi posisi golinnya Ji. Dia Kok ke bisa ya, tengah. back ya? Iya, maksudnya Pavlovic jatuhnya. Gitu. Kalau Fiori dia bisa ada di situ kan dia ini kan fullback kan dia. Fullback. Ya. Seperti taruhnya. Bagus. Lawan Spurs 3-0 lawan Slavia Praha. Leverkusen lawan Newcastle 2 sama. Bruno Gimares abis gol dari corner dia bikin blunder ya di sini ya. Itu on goal gak sih itu? On goal itu. On goal ya. Terus kebobolan menit 88. Napoli kalah dari Benfica setelah menang di Serie A. Mourinho. Oh iya Mourinho Mourinho nih. Conte. Idola gua nih. Athletic Club lawan PSG 0-0. Kecewa gue nih. Kenapa? Ya maksudnya Ya. gue ngerasa ini pertandingan yang layak disorot lah. Di Athletic antara orang-orang Iya. ngeliat City Madrid gitu ini. Liverpool juga. Terus gue liat ya seru. 0-0. Oh, no. Kenapa tuh? Kok PSG susah ya kayaknya. Alot aja sih. Alot ya.
Iya, dan sebenarnya yang kita nggak ini juga yang sebenarnya seru adalah Karabakh Ajax ya. Iya, Iya. Karabakh Ajax. Ajax Seru. itu kemenangan pertama Ajax. Iya, gue baru lihat Di klasemen juga Champions League. sebelumnya bahwa 0-05 gila. Sebelumnya dia. Dan ada isu mau datengin ini ya, kemarin siapa ya gue baca ya. Oh, Tomiyasu mau ke Oh iya. Ajax. Dia tanpa klub ya? tanpa klub. Gitu. Jadi klasemennya Arsenal 6 game 6 menang. Bayern, PSG, City, Atalanta, Inter, Madrid, Atletico ya. Sisanya 9 sampai seterusnya masih ini. Tapi ya lagi-lagi bagi gue ini biasa aja sih. Arsenal di atas juga sapu bersih karena gak ngaruh. Gak ngaruh bro. Liverpool begitu. Selisih berapa? Apa? Selisih berapa malah? 2. Oh, Dua. iya. 2 poin. Enggak, Champions League gue ngomong. Oh, Champions Kan League. dia, Jauh. dia bilang udah biasa di atas Enggak, katanya. Iya. Enggak di UCL, ini gak ngaruh. Tapi di Oh. UCL Liga Arsenal 1, City 4 ya, lumayan deket juga. Iya. Nggak ngaruh ini. Ntar gimana kocokan? Iya, Gue sebenarnya pegang sih. juga. Ya, UCL ya, Kan UCL katanya ya. sampai 1-2 kayak ada narasi di Twitter. 1-2 ada keuntungan lo akan tanding apa? Kagak. Laga Kagak, kandang di leg kagak. kedua. Nggak ada. Kan nggak ada away goal. Apa hubungannya? Iya. Nggak ngaruh. Kalau 9 sampai berapa? 24. 24-nya tim-tim gede juga ya. Laga besar Tetap nggak ada aja. ya? Sip. Laga besar Palace City besar lah. Iya, Ajax itu Feyenoord doang. besar sih. Iya, Ajax Palace City Feyenoord. besar. Terus Marseille Monaco besar, Milan Sassuolo. Arsenal ketemu siapa, Bang? Arsenal Wolves. Laga besar tuh. Atas Satu bawah. atas bawah. Iya. 1-20 Iya, ya. 1-20. Enggak nih Arsenal, aduh terserah deh lu mau bantai mau menang tipis enggak apa deh asal jangan cedera Lu gue. lihat kemarin Sumpah. Wolves main lawan Man United nggak? Berantakan itu Berantakan. serius. Iya, sumpah, Anjir, itu. 2 poin anjir. Sampai Desember 2 poin doang, Ras. Berantakan itu mainnya. Enggak lu Maksudnya- mau gini-gini kayak Arsenal pasti 5-0 Enggak, gitu. enggak. Jangan gitu. Enggak, ini gua nggak bilang Arsenal Jangan, 5-0 lu wanna jinx it, enggak. bro. Ini fakta. Wolves mainnya berantakan lawan Man United tuh Iya, fakta. emang Lu fakta, bayangin benar. posisinya tuh bisa diterobos dari tengah pakai umpan Lu kan terobosan ada gitu. Luis kartu merah gara-gara pull sepatunya Pull kena sepatu, lutut kena. yang lagi jalan itu agak ada trauma Wolves itu ya? Wolves. Wolves. Jimenez waktu itu. 7-0 sih. City loh. Enggak ini. Itu Palace. Ini Oh, Palace. Palace. Ayo Crystal Palace, let's go. Let's go Richmond, Glasner. ayo Richmond Israel, Richmond. Richmond, Apa di Nelson Road Glasner. tuh? Apa? Di Nelson Road mainnya. Nih, mainnya. Tapi Bugitin bener sih. Maksudnya Palace musim tuh lalu Bugitin. kan City juga kalah di final malah. Itu Piala jadi itu FA. Palace Di juara, Liga juga ya. juara FA, juara Community Shield tuh. Tapi lagi goyang juga ya Palace kayaknya enggak. Bukan goyang, di atas ke posisi 5 ya? 4 apa 5 Palace tuh dia. Palace. Iya kalau nggak salah Coba di atas dicek. kok. Jadi nggak stabil. Iya. Tapi Ujung menurut gue Glasner tuh Masih bisa. masih bisa Squeeze the result. ngeksploitasi kelemahan. Makanya yang pas lagi 4 lawan Man malah, United. Bang. Iya 4 kan? 4. Oh iya dia naik menang ya kemarin. Iya. Ngeksploitasi Oh Nketiah golin bro. Oh, Iya benar. Woi. Pokoknya Pokoknya jual kan- aja kan. Lawan Man United yang dieksploitasi Yoro kan? Iya. Yoro diganti, bingung. Bingung. Plan B-nya gak ada. Plan B-nya. Iya. Gitu. Jadi Gue udah tinggal beli cari aja Foden tuh. lagi gue. Gitu. Nah bener kan? Thiago sama Foden naik harganya. Naik, bro. Udah Iya, gue bro. beli Yang langsung. cuma cedera aja Foden. Nih biasa kalau gue beli nih Foden gak golin langsung nih. Enggak lah, main, sama main Thiago. Itu by the way Gak golin gak? Golin. FPL itu box to box kenapa ada pro tips sih? Kayak pro tipsnya kemarin gagal lagi. Pro tips Waldo? Iya. Enggak itu Emang kebalikannya. Jadi kalau ada Waldo pro tips lu pakai kebalikannya. Itu udah jelas. Ada juga laga besar lain di weekend ini adalah semifinal SEA Games. Ya kalau Indonesia nggak lolos gimana? Maksudnya belum tuh lolos kan Indonesia? Belum tentu. Belum tuh Indonesia ya. tuh Jumat malam main lawan Myanmar kalau nggak salah deh. Apa itu futsal? Enggak deh itu. Iya iya Myanmar tapi kan udah kalah dan Filipina udah lolos jadi cari runner up terbaik dari 3 tim. Iya, iya. Nah kalau Indonesia menang cuma 3 kalau nggak salah. Nah sedangkan kalau nggak salah Malaysia Vietnam ya mereka ada game bareng. Jadi kalau mereka seri 4 poin. Bisa atur-atur. Iya itu jadi Apalagi ini kan apalagi Indonesia Free nyolong lawan pemain. iya lawan alaminya Indonesia kan. Filipin maksudnya kok. Malaysia. Lu kalah sama Filipin basket Bukan, lah. ya. Masa? Mobile Iya, Legend, bola. Mobile Legend kalah? kalah terus Oh, Indonesia. Filipin. OPH, iya Filipin itu. PUBG menang PUBG. PUBG menang. FIFA menang ya. Menang. Tapi kalau Mobile Legend yang PH Kenapa ya? gitu. Dia jago Mobile Legend deh. Ya nggak tahu bang. Tanya gua bang. Ya gitulah. Jadi itu laga-laga besar di weekend ini. Oh iya ada laga besar juga lah ini ya. Salah lawan slot sama Vinicius Xabi Alonso. Masih. Oh udah enggak ya? Dia udah cabut belum sih? Afwan kapan sih? Udah cabut. Harusnya. Ini match terakhir. Ya kan salahnya nggak ada. Ada. Dia kan ngomong keluarganya suruh datang. Maksudnya? Ini match terakhir Bisa jadi ini match terakhir mau salah di Liverpool. Oh. Entah Lawan main atau Brighton enggak ya. ini. Bisa Gila. jadi. Dia udah foto sendirian di Iya di gym. gym. Gila. You'll never train alone. Taunya. Ya kalau cedera mah tren alone iya. Iya. Iya, cuma Bisa. Ke gym apa ke jam terlalu nih? galau nih foto kaca. Ini tadi ngomong ke gym atau ke jam. Ah, dah Fotonya yang gitu. coba yang kejam dulu. Jangan. Update kanjuran coba. Iya. Dari Metro TV News. Kejam Jadi, gak nih?
Arema FC lagi usahakan dapat hak pengelolaan Stadion Kanjuruhan, dapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Pengen mengembangkan seluruh kawasan jadi zona ekonomi eksklusif yang bisa menggerakkan UMKM lokal dan komunitas supporter. Emang karena gue lihat berita Kanjuruhan terus, UMKM-nya memang lagi naik banget sih, terlepas dari ada masalah di stadion ya. Jadi di 10 Desember kemarin ada 3 kementerian nih, UMKM, Mendagri, sama Kemenpora melakukan site visit ke Stadion Kanjuruhan untuk langsung mengenai rencana pengelolaan tersebut. Ada positif sih, jadi mungkin bisa dikelola. Oke. Ya itulah yang ini kita akan lihat juga nanti di hari Senin akan ada siapa nih yang tertawa dan siapa yang dicengin lagi. Leeds lawan Leeds. Brentford, kandang Brentford. Nah ini biasa habis lawan Bisa. Chelsea Nggak, tapi kan kan meyakinkan Liverpool kan. Sebenarnya Farke Sama itu lagi Brentford disorot kepleset. ya. Iya. Disorot ya. Lagi disorot. Makanya tadi juga kan bilang Thiago. abis dapat piala malah dipertahankan, itu juga terjadi di Leeds sih. Oh juara ya? Abis Championship? juara championship, ini tadi mau dipecat cuman nggak jadi. Iya, tapi karena Farke itu kan bagusnya buat naikin tim Buat promosi ke ini Bang, bukan untuk Mempertahankan. liga, Bukan liga untuk IPL. Premier Iya. IPL bukan. Iya juga. Gitu. Ya itulah kira-kira ya. Nanti kita akan nanti lihat di hari Senin lagi. Kita masih ada ya sebelum kita masih Break. lama ya libur. Selama Masih libur. lama, Selama Bang. libur ya udah. Natal. santai aja. Kita akan lihat nih nanti seperti apa. Aduh udah muter-muter gue. Yuk closing aja. Thank you guys.